Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, alhamdulillah di hari ini kita masih bisa tuh bertemu lagi di pertemuan ke-14. Ini pertemuan minggu depan pertemuan terakhir ya. Minggu depan pertemuan 15, dari ini pertemuan 14. Sebelum saya masuk ke pertemuan 14 ini, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk tugas minggu kemarin tentang operasi error handling. Ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya, tugas ke-8. Tidak ada. Saya bahas dulu ya minggu kemarin materi yang ke-13 masalah error handling. Oke, saya bahas dulu aja yang pertemuan 13. Udah saya rekam udah ya. Oke, sebelum saya bahas pertemuan ke-14, saya bahas dulu pertemuan yang kemarin, pertemuan 13. Yang saya undur hari Selasa ya. Terus kehadirannya dari mengumpulkan tugas 8. Saya lihat sih sudah ada yang mengumpulkan, baru 1 orang. Hari Jumat kemarin terakhir saya cek ya. Dari yang ngumpulin tugas 8, error handling sih, saya lihat udah benar. Error handling itu apa? Jadi sebelumnya kan kita buat program sampai input, nggak ada eksepsi atau nggak ada pengecekan ya. Yang dimasukkan itu benar atau enggak. Kita asumsinya, semuanya asumsinya itu karena kita buat program untuk diri sendiri. Program itu untuk diri sendiri, akhirnya berasumsinya bahwa ya yang isi tahu apa yang harus dimasukkan atau apa yang harus diklik gitu ya. Faktanya nanti kalau kita buat program itu yang isi orang lain. Jadi kita harus buat program itu menyiapkan segala kemungkinan yang terjadi. Contohnya apa? Contohnya contoh sederhana ya, kita pengen buat program menghitung luas persegi panjang, masukkan luas gitu kan. Terus ada yang masukkan 0 gitu. Itu kan nggak mungkin. Masukkan luas, masukkan panjang. Terus ada yang memasukkan panjang itu nilainya 0, itu kan nggak mungkin. Dan kalau dia memasukkan 0 juga, kalau diproses enter akan terjadi error gitu. Programnya nggak berjalan dengan baik, itu kan langsung keluar. Atau enggak, masukkan luas, terus yang dimasukkan A gitu. Nah itu kan juga error juga. Atau enggak, masukkan luas, yang dimasukkan huruf cuma 2, tapi ditulis 2 gitu. Itu kan error juga. Nah, karena kan tiap orang beda-beda ya pengalamannya buat program, pengalamannya memakai program. Karena ada yang nggak tahu gitu. Yang dimasukkan itu harus angka atau huruf. Nah, tujuan dari situ adalah kita harus membuat pengecekan. Jadi apapun yang harus dicek. Kalau enggak, nanti akan muncul seperti ini. Nah, error itu ada 2 sih sebenarnya. Ada syntax error. Syntax error itu ya bukan ketika program itu dijalankan, tapi sebelum program itu dijalankan. Atau ketika program itu sebelum dijalankan. Ketika dicek gitu. Nah, ini untuk programmer sih, syntax error. Kesalahannya di program. Dan error dibagi 2 dalam Python. Ada syntax error sama runtime error. Runtime error itu ketika program itu sedang dijalankan. Yang pertama syntax error. Syntax error sih harusnya masalah basic ya, maksudnya bukan masalah yang ketika program itu dijalankan, tapi ketika program itu dibuat gitu. Ketika development. Nah, untuk di programmer syntax error. Solusinya bagaimana? Ya dicek lagi apakah errornya di bagian mana gitu. Terus yang kedua itu runtime error. Runtime error ini yang harusnya kita harus persiapkan. Kalau nggak disiapkan, kita eksepsi. Kalau nggak, nanti akan langsung keluar seperti ini ya, program langsung keluar seperti ini. Kalau orang itu, kalau yang jalankan bukan kita atau orang lain yang nggak paham program, ya bingung. Kok keluar-keluar sendirian? Biasanya kan kalau kita jalankan program yang orang lain buat, ya, kok keluar-keluar sendiri? Biasanya ada error dan kemudian
nggak ada eksepsi apa yang harus dikerjakan. Artinya program itu langsung tertutup, terclose gitu ya. Nah, untuk mengatasi hal itu, kita harus buat eksepsi. Kalau terjadi error, apa yang harus kita lakukan? Kalau nggak kita siapkan, ya nanti programnya akan langsung keluar. Salah satu contohnya adalah, ya seperti ini. Kita buat program yang nggak sesuai. Contohnya pembagian, 1 dibagi 0 kan nggak bisa. Nama errornya zero division error. Namanya random error. Zero division error muncul saat terjadi operasi pembagian bilangan dengan 0. Nah, error itu ada banyak. Yang pertama zero division error. Yang lain apa? Ada banyak. Ada assertion error, EO error, floating point error, data exit error, imported error, dan lain sebagainya. Ada banyak. Nah, untuk menangani hal tersebut, kita menggunakan eksepsi. Biasanya digunakan adalah try dan accept. Finalnya ini belum saya bahas, nggak apa-apa sih, pakai try accept aja juga cukup. Dengan menggunakan try dan accept. Try dan accept itu apa? Di dalam blok try adalah baris program yang kemungkinan akan terjadi error. Jadi, di dalam blok try, coba gitu. Itu adalah blok, ini ada blok sini. Ini adalah kode yang kemungkinan akan terjadi error di bagian sini, kita taruh di sini. Nah, accept-nya, nah ketika terjadi error di bagian blok try, maka akan muncul accept ini. Accept ini akan dijalankan. Kalau nggak ada, program akan keluar. Kalau ada, akan muncul seperti ini, kita bisa membuat while, dari program kita bisa nggak langsung keluar, tapi ngulang lagi dari awal. Jadi contohnya kita membuat pembagian yang kalau dibagi 0, akan muncul error pembagi sama dengan 0. Ini karena nggak ada pengulangan, jadi langsung selesai. Kita bisa tambahkan while di atasnya, sehingga error pembagi 0, terus berulang lagi programnya. Masukkan inputan dari awal. Contoh yang lain, ya ini. Ketika kita sebenarnya buat inputan tahun gitu ya, masukkan tahun, terus ada yang nulis 2000 ditulis pakai angka gitu kan pasti error. Biar nggak seperti itu apa? Ya kita tangani dengan menggunakan tambahkan integer, yang harus diinputkan adalah integer. Kalau bukan integer, nanti akan muncul accept-nya, yang Anda masukkan bukan angka. Terus kita tambahkan while. Gunanya while itu apa? Biar nggak langsung keluar. Jadi ketika ini salah, break, dia akan ngulang lagi di awal. Masukkan tahun, kalau dia memasukkan 2, ya yang Anda masukkan bukan angka, accept-nya ini dijalankan, habis itu diulang lagi selama while-nya nggak true atau selama masih salah gitu. Kalau sudah benar, baru dicetak tahun adalah 2022. Nah, setelah kalian belajar tentang error handling ini, saya harapkan kalau membuat program itu harusnya ada error handlingnya. Dan entah buat program apapun, nanti ketika UAS, kalian buat error handlingnya. Jadi, ya program inputan nama. Kalau sebelum-sebelumnya kan kalian nggak pernah buat ya. Jadi kalau inputan nama, masukkan nama gitu. Terus ada yang masukkan 222 gitu. Program itu akan tetap berjalan kalau nggak ada accept-nya. Itu cara pertama, try accept. Terus kita bisa juga menggunakan cara yang lain, yaitu accept-nya tapi lebih spesifik. Spesifiknya bagaimana? Jadi kalau accept value error, kita errornya apa? Kita tampilkan. Accept zero division error. Jadi kalau accept saja, error apapun akan ditampilkan. Tapi kalau kita spesifik seperti ini, jadi kalau errornya adalah karena value, karena bukan angka, maka output-nya yang Anda masukkan bukan angka. Tapi kalau errornya adalah karena pembaginya 0, kita tampilkan informasinya angka pembagi adalah 0. Jadi orang yang menjalankan program kita, itu tahu nggak cuma error saja, tapi errornya lebih spesifik. Seperti itu. Nah, ini kalian ingat-ingat terus sampai nanti kalian buat sampai tugas akhir pun. Kalau membuat aplikasi atau membuat program, itu harus ada error handling-nya, disiapkan. Ya. Buat form, jenis kelamin, gitu ada error handling-nya. Umur itu nggak mungkin sampai 100, walaupun ada, tapi jarang banget. Terus kayak masukkan suhu badan. Kalau ada yang masukkan 40 kan nggak mungkin. Ya mungkin sih 40, tapi kan kalau itu program untuk kesehatan ya, tapi kalau normal sih ada yang masukin suhu badan 50 kan nggak mungkin. Suhu badan sampai 50.
tinggi badan sampai 1000 cm itu dikasih tahu bahwa yang Anda masukkan itu salah. Oke. Nah, tugas 8-nya sederhana saja ya. Jadi membuat program input nama, input name, sama umur. Tapi masing-masing ada error handling-nya. Nama alhamdulillah bisa menampilkan error kalau bukan inputan huruf. Terus kalau name bisa ngecek dua yang dicek. Bisa menampilkan error kalau bukan inputan angka, dan panjang name tidak sama dengan 9. Name kan panjangnya 9 ya, apa ada yang lebih 9? Nggak ada. Ya. Jadi kalau bukan angka dan angkanya bukan lebih panjang dari 9, tidak sama dengan 9, maka akan terjadi error, salah. Terus kalau umur, error jika bukan angka dan umur lebih dari 100. Beda kan kalau kita buat program sebelumnya. Kalau dulu sebelumnya buat program input nama, NIM, dan umur, ya udah tinggal input nama, input umur, input NIM. Itu program jalan, ya jalan, tapi kurang sesuai. Nah, itu bedanya mungkin mahasiswa S1 gitu kan, atau orang profesional buat program dengan anak SD atau anak SMP, anak SMK buat program. Bedanya apa? Kalau lebih tinggi, ya programnya walaupun sama-sama gitu ya buat input nama, tapi lebih spesifik gitu. Ada hal-hal kecil yang diperhatikan. Itu seperti itu. Sama seperti kayak produk-produk handphone gitu ya, kayak Xiaomi sama iPhone. Kenapa iPhone lebih mahal? Salah satunya ya ini, ada hal-hal penting yang diperhatikan di iPhone. Yang di Xiaomi yang penting jalan aja, yang penting bisa nelpon, bisa internet gitu, yang penting jalan. Tapi kalau di produk-produk yang lebih bagus, hal-hal pentingnya diperhatikan lebih detail gitu. Walaupun sama-sama aja, buat lebih, ya bisa buat telepon, bisa buat itu. Sama seperti kalau kita anak SMK sudah bisa buat kendaraan bermotor. SMK menghasilkan produk sepeda motor. Tujuannya hanya sepeda motor itu bisa jalan. Masalah nanti apa aerodinamisnya, terus masalah hematnya, efisiensinya, dan lain sebagainya nggak diperhatikan. Yang penting bisa jalan. Tapi kalau anak S1 terus proses perusahaan buat sepeda motor, yang diperhatikan lebih detail. Nah, itu bedanya. Jadi kok harganya lebih mahal dan lain sebagainya? Ya karena ada hal-hal penting yang diperhatikan. Seperti itu ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak, mau nanya Pak. Ya. Ya. Gimana? Yang di coding yang tadi yang ada break-nya itu. Ya. Oke. Iya itu Pak. Gimana? Itu emang di program ini emang harus ada break-nya gitu Pak. Oh. Kalau pertanyaan seperti itu, apakah ini harus ada break? Pengen tahu? Ya dicoba. Coba aja tulis codingan ini, terus break-nya dihapus. Jalan atau enggak? Biar paham. Jadi, kalau kalian coba sendiri itu pemahamannya lebih, maksudnya kalian lebih ingat terus gitu daripada kalau langsung dikasih tahu. Kalau pengen tahu break ini harus ada atau enggak, dicoba, nanti kalian tahu. Ya, Baik itu ya Pak. maksudnya. Iya. Jadi kadang kalau dikasih tahu itu gampang lupa. Berbeda kalau kita ngalamin sendiri ya. Jadi gini, kalau dikasih tahu ya, kalau jalan ke Bandung jalannya lewat ini gitu ya, arahnya ke sini, naik tol, keluar sini, masuk sini, ya udah dikasih tahu. Tapi kalau disuruh berangkat sendiri pasti lupa ya. Berbeda kalau nggak dikasih tahu tapi langsung dikerjakan. Kalau saya mau ke Bandung, nggak usah dikasih tahu, langsung aja berangkat. Nanti kan langsung lebih, mana yang kira-kira lebih pengalaman atau lebih menguasai medannya, kan pasti yang kerjakan daripada yang cuma dikasih tahu. Ya saya mau ngasih tahu, tapi akan lebih baik lagi kalau dicoba. Apakah kalau dengan break ini apa yang terjadi gitu? Harus atau enggak? Kalau ditanya kenapa harus ada break, nah
tadi kalau ini nggak ada breaknya, while ini while itu kan apa? Perulangan kan? While itu perulangan. While itu sama dengan for kan? Perulangan itu ada while, ada do while, ada for. Kalau ini nggak di break, error selesai. Yang Anda masukkan bukan angka, terus selesai gitu. Kalau ada while, dia berulang. Nah, masukkan angka awal Q, yang Anda masukkan bukan angka. Nah, ini dia berulang lagi. Ini gunanya while. Gitu. Biar programnya nggak langsung selesai. Oh, jadi kayak ini apa ya? Apa langsung balik lagi ke input awal gitu ya, Pak ya? Ya, Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak. oke. Itu untuk tugas 8 ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, saya lanjutkan ke pertemuan minggu ini. Hari ini itu pertemuan ke-14. Kalau kemarin kita sudah bahas operasi string ya. Operasi string, saya jelaskan bahwa operasi string itu hal fundamental kalau nanti ada NLP, Natural Language Processing, Artificial Intelligence, karena itu ngolah data. Ngolah data ya, data kan otomatis berupa, ada yang berupa angka, berupa huruf. Nah, operasi string itu untuk mengolah sebuah data yang berupa huruf. Ya. Sama seperti yang saya contohkan. Ada seseorang yang nanya di grup Python itu kan, bagaimana cara ngambil nama kedua, hal-hal seperti itu kan harusnya mudah, nggak perlu ditanyakan kalau mau benar-benar belajar sih. Apalagi kalau sudah ikut mata kuliah bahasa pemrograman. Nah, sekarang kalau kemarin sudah bahas tentang operasi string, operasi huruf, sekarang operasi vel. Nah, operasi vel itu apa? Ini juga hal penting juga. Operasi vel itu lanjutan dari operasi string. Kalau kita ngolah data dari karakter gitu kan. Nah, karakternya itu didapat dari mana? Nah, kalau program-program sederhana kan didapatkan dari inputan user gitu ya, dari keyboard gitu. Paling cuma 1 karakter, 2 karakter, 3 karakter. Kalau datanya, kalau dalam program real data itu kadang ditaruh di file ya, ditaruh di file. Nah, gitu kita dapatkan biasanya data apa gitu kan, data seluruh kabupaten di Indonesia kan. Kan nggak mungkin kita masukkan satu-satu kan, pasti dia kita taruh di file. Nah, bagaimana cara mengolah data di file itu? Ini ada materi tentang operasi file. Operasi file itu bagaimana kita buat program bisa menghandle membaca data yang ada di file. Ya, kalau file ini biasanya TXT, CSV. Tapi kalau di sini karena basic dulu yang TXT saja. Nanti kalau CSV baca file Excel, baca video dan baca gambar, baca webcam, itu mungkin kalian dipelajari di mata kuliah lain. Kalau enggak ya kalian baca-baca kembangkan sendiri. Kalian basicnya dulu aja. Nah, sebelum saya masuk ke sini, saya kasih pendahuluan dulu, biar tertarik. Pendahuluannya apa? Bentar. Ini yang lagi rame di Twitter ya. Nggak sengaja sih. Biasanya saya nggak sengaja nemu hal-hal seperti ini yang ada kaitannya sama perkuliahan kita. Yang lagi rame di Twitter itu ada game. Sebenarnya ini game. Game menebak karakter, menebak huruf, menebak bukan huruf karakter, huruf ya, menebak kata. After each guess the color, nanti change. Jadi game ini tuh menebak 1, 2, 3, 4, 5, 6 karakter ya. Jadi tiap hari itu berubah-berubah dalam berbahasa Inggris, ya, dalam bahasa Inggris ada 6 karakter, 6 kotak itu. Biasanya kalau permainan anak kecil kita kan ada tebak huruf, tebak nama hewan, tebak ini secara umum bahasa Inggris apa saja. Jadi kita dikasih 6 kesempatan untuk nebak kata hari ini itu apa. Nebak angka. Bukan nebak angka, nebak huruf. Nah, kalau benar itu hijau. The letter W is the word and the correct spot. Jadi kita dikasih beberapa kesempatan. Kalau ada yang hijau berarti itu tempat yang tepat, di tempat yang tepat. Kalau kuning berarti itu di tempat yang salah. Huruf itu ada di situ tapi di tempat yang salah. Kalau hitam berarti itu nggak ada di dalam game itu, nggak ada dalam tebak-tebakan itu. Paham maksudnya?
Ntar saya buka gamenya dulu. Karena ini masa ada hubungannya sama operasi string juga. Game-nya online ya di sini ya. Jadi ini 6 kali nyoba. Jadi dikasih 6 kali percobaan. Nah, kata hari itu apa gitu? Hari ini itu tiap hari berubah. Jadi harus ada kata di dalam bahasa Inggris. Kalau nggak ada nanti contohnya pilot. T-nya itu di tempat yang tepat. Oh, itu ada, tetapi bukan di tempat yang tepat. Berarti ini T ini sudah berada di tempat yang tepat. Kuning itu artinya huruf ini ada di kata ini, tetapi bukan di tempat yang tepat. Kalau ini hitam artinya salah. Nah, itu kita nebak lagi. Nah, dikasih 6 kesempatan. Paham maksud gamenya ya? Understand. Yes, understand. Ya. Nah, ada anak SD yang nge-cheat, buat cheat untuk game ini menggunakan bahasa pemrograman. Bukan bahasa pemrograman. Terminal basic di macOS sih, di Linux. Jadi ada anak SD nih, orang anak SD. Nah, saya kasih tahu dulu. Jadi yang buat siapa? Anaknya orang pintar sih. Jadi kemarin di Indonesia itu ada acara Python Conference. Tiap tahun ada sih. Nanti kalau 2022 silakan ikut untuk nambah-nambah koneksi, pengetahuan, dan lain sebagainya. Jadi tiap tahun salah satu grup bahasa pemrograman yang aktif itu Python ya. Python Indonesia itu termasuk grupnya paling aktif. Bahkan di chapter tiap daerah ada. Nggak tahu kalau Bekasi kayaknya nggak ada, kota-kota besar. Kalau kemarin saya dulu di Jogja, ada Python Jogja. Hampir ada, tiap bulan ada seminar, terus kadang kumpul-kumpul di mall, bahas-bahas kerjaan dan lain sebagainya, masalah Python. Python Jakarta nggak tahu. Yang aktif itu Python Jogja, Python Bandung, Python Surabaya, sama Makassar. Nah, Python Indonesia tahun 2021 kemarin itu ngadain seminar, pembicaranya 3 orang ini. Yang satu orang Indonesia, duanya ini AICT Web, ini yang buat Automation of Boring Stuff with Python, salah satu buku yang terkenal. Orang mana ini ya? Lupa ya. Terus di sini Sebastian Ramirez, ini yang buat framework API dengan Python, Fast API. Pembicaranya ini ya. Terus ini yang orang Indonesia-nya Ainun Najib, orang Indonesia yang tinggal di Singapura, kerja di Grab kalau masalah dataset. Nah, ini anaknya. Jadi anaknya itu masih SD udah diajari programming bagus sih. Jadi anaknya itu buat cheat untuk apa namanya tadi menebak kata yang muncul di Word hari ini. Kalau lihat videonya, ini nggak pakai Python, dia pakai basic command di MacBook ya, atau Linux sebenarnya sama. Ada yang tahu algoritmanya untuk nebak kata itu? Kira-kira? Ini anak SD, kelas 6 kalau. Ada yang tahu nggak kira-kira algoritmanya? Cara bukan kodenya, algoritmanya aja. Cara nebaknya gimana? Kalau kita dilihat, kita menggunakan perintah grep. Perintah grep itu di Linux command itu untuk mencari kata yang mengandung huruf-huruf tertentu. Ada yang tahu? Nggak tahu ya? Caranya adalah di sini kan kita suara saya kedengaran nggak? Kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Ada, Pak. Cara buat cheat seperti ini,
Nah, ini yang yang dibutuhkan sekarang itu bukan masalah pinter bahasa pemrograman, pinter problem solving gitu. Kalau pinter pemrograman itu, masalah pemrograman itu gampang ya. Cari di Google udah banyak, kita tinggal solusinya banyak. Tapi untuk menyelesaikan masalah problem solving itu yang harus banyak-banyak dilatih. Cara buat cheatnya bagaimana? Cara buat cheatnya adalah kita ngambil seluruh kata-kata dalam bahasa Inggris. Ini namanya sebenarnya cheat seperti ini tuh kayak kita nebak password sebenarnya. Ada istilahnya brute force. Brute force itu metode untuk memaksa kita nebak password nih. Jadi caranya gimana? Ya kita coba satu-satu angka huruf yang sesuai gitu. Nah, kalau untuk ini, cheat ini, kita download dulu kata-kata dalam bahasa Inggris gitu. Itu apa saja? Ya paling berapa giga lah. Ya kita search habis itu. Yang pertama kita coba dulu. Sebenarnya ini ya, kata hari ini adalah pilot, saya coba pilot, ternyata T-nya yang benar. Kalau seperti ini, gampang. Tinggal kita cari dengan bahasa pemrograman apapun bisa. Kita cari dari kata-kata di bahasa Inggris yang akhirannya T gitu. Dan mengandung O. Akhiran T dan mengandung O gitu. Jadi kan O itu ada tapi bukan di tempat yang tepat. Akhirnya muncul ada banyak kata gitu. Nah, itu baru kita coba. Seperti itu. Paham maksudnya ya? Jadi seperti itu. Kalian bisa lihat di Twitternya ini sekarang. Jadi akhirnya ya ini tadi nebak. Kalau di sini sih saya lihat Grab terus word Grab mengandung kata apa gitu. Katanya ini ebu. Jadi ebunya dia udah nemukan 3 huruf yang benar ini. Hijau di tengah ini E sama B sama O. Ya udah kita tinggal cari kata dalam bahasa Inggris yang dengan 6 karakter, kan nggak banyak-banyak juga kan dibatasi dengan kata di bahasa Inggris 6 karakter yang tengah-tengahnya ebu. Kita cari, akhirnya nanti muncul katanya apa saja. Nah, nanti baru kita coba-coba. Kita klik enter, nah ini ada muncul beberapa kata di sini. Terus ketemu jawabannya rebus. Ternyata rebus ada dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu ya untuk motivasi atau pendahuluan, tambah wawasan bahwa ini tinggalnya di Singapura sih, kulit sekolahnya di Singapura. Jadi yang masih SD aja udah computational thinking-nya udah seperti itu, solve problem. Nah, saran saya kalau kalian mau fokus di programming, install sistem operasi Linux. Entah itu pakai Ubuntu, Linux Mint, Kali Linux dan lain sebagainya. Itu penting. Jadi nggak cuma paham masalah Windows. Karena nanti kalau kita jadi membuat program, khususnya itu web programming, developer web, atau aplikasi yang berbasis web, itu kan kita harus naruh filenya di server ya. Nah, server itu nggak tahu ya persentasenya berapa persen, 80 atau 90% server itu Linux, jarang yang Windows. Kenapa? Kalau Windows lebih mahal. Nah, karena server itu basisnya Linux, jadi kita harus hafal perintah-perintah di Linux. Jadi nanti kayak seperti ini standarnya. Ada kalau buat Linux kan berbasis teks ya. Apalagi kalau server biar lebih ringan itu nggak ada user interface-nya, nggak ada tampilan GUI-nya seperti ini, semuanya berbasis teks gitu. Jadi kalau buat folder itu apa, rename itu ditulis, cari, grab, mount itu untuk mount itu membaca flash disk, USB, gitu. Cat untuk lihat isi data, chmod ganti change mode, ganti hak akses, chout, terus mov, start, tos, rmdir dan lain sebagainya. Paling paham tahu. Nah, biar tahu apa? Iya, kalian install Linux. Terus hafal juga direktori di Linux. Ya. Kalau kalian kan kalau sudah terbiasa menggunakan Windows kan tahu ya kalau aplikasi ditaruh di program file gitu. Nah, kalian juga harus tahu di Linux itu aplikasi ditaruh di mana.
user, ada folder root, ada folder etc, ada folder home, ada folder mnt, opt, cd-room, run, user, dan lain sebagainya. Saran saya seperti itu. Paling nggak dual boot ya, Linux sama Windows. Tapi kalau saran saya lebih baik pakai, saya juga pakai, kalau biasanya saya pakai Windows ya, kalau laptop saya pakai Linux. Oke. Sekarang kita masuk ke operasi file. Sebelum masuk ke operasi file, saya juga menemukan soal, ini soal operasi file sebenarnya. Saya tanya di grup Python juga, ada yang nanya dari kampus lain, saya cek kampusnya Telkom University. Nggak tahu ini soal UTS atau soal UAS atau soal tugas kuliah. Tapi saya tanya, tapi dia jawabnya mata kuliah RPL. Tapi ini kayaknya mata kuliah bahasa pemrograman dasar. Jadi ini ada hubungannya sama operasi. Soalnya seperti ini. Diberikan sebuah file teks yang berisi beberapa baris pertandingan bola pada Premier League. Data terdiri dari 4 kolom yang menyatakan tim 1, perolehan gol tim 2, dan nama tim 2 masing-masing dipisahkan oleh spasi. Jadi di sini ada file txt ya, isinya ini hasil pertandingan Liga Inggris. Di sini kalau terbaca kan teksnya Bradford sama Arsenal 2-0. Ini ditaruh di file txt. Nah, tugasnya ini buatlah sebuah dictionary, classman dan key. Jadi dari sini kita disuruh membuat program untuk merubah txt ini menjadi sebuah dictionary. Dictionary sudah kita bahas kan? Yang kemarin contohnya mahasiswa yang tandanya ditutup dengan kurung kurawal. Dari sini harus bisa membuat dictionary classman. Jadi dictionary classman itu isinya adalah nama klub, buatlah sebuah dictionary classman dengan key adalah nama klub dan value berupa list of bilangan. Elemen dari list digunakan untuk menyimpan data klub berupa total main, total menang, total draw, total kalah, total gol, memasukkan, total gol kemasukan, total selisih gol, dan total poin. Sudah tergambar ya. Jadi dari sini, akhirnya kan kita bisa membuat dictionary ya. Jadi contohnya Arsenal. Jadi dictionary Arsenal, terus habis itu di bawahnya ada list. Apa isi listnya adalah mainnya berapa kali, menang berapa kali, kalah berapa kali, kebobolan berapa kali, menggolin berapa kali, poinnya berapa dari data ini. Oke. Terus akhirnya disuruh tugas yang A, tugas B. Buatlah main program digunakan untuk menampilkan isi dictionary, memonitor fungsi yang dibuat, menampilkan secara rapi urutan setiap klub. Jadi yang B itu cuma nampilin klasmen ya, yang paling tinggi klub apa, poinnya berapa. Ini mudah sih. Kira-kira tergambar nggak? Sudah ada gambaran untuk kira-kira kalau buat program seperti ini caranya bagaimana? Saya nggak ngasih tugas ini ya. Tapi kalau mau ngerjakan tugas ini nggak apa-apa. Ini ada yang nanya di kira-kira algoritmanya bagaimana? Kalau dari tugas ini. Oke, ada yang mau jawab? Jadi kita baca dulu teksnya, terus kita buat variabel nama klub, terus kita cek ya apakah klub itu menang berapa kali, kalah berapa kali, kita buat ini for-nya ada banyak kalau mau dibuat. Nah, ini salah satu, ini kemungkinan dalam kalau kita membuat sebuah project, kemungkinan hal-hal seperti ini yang terjadi di sebuah perusahaan yang ngolah-ngolah data, data science, hal-hal seperti ini. Ngolah data itu seperti ini. Jadi datanya kan ini contoh data, tapi kita buat program untuk ngolah data seperti ini. Kalau data ini ganti, data ini kan pasti berubah tiap minggu kan. Kan permainan Liga Inggris kan tiap minggu main. Itu jadi kita nggak perlu ngitung manual. Jadi dari sini kita jalankan programnya langsung muncul hasil pertandingannya. Nggak perlu ngitung manual. Oh Arsenal menang, kita tambahkan 3. Oh Arsenal kalah, kita tambahkan 0 gitu. Kita buat program yang otomatis menjumlahkan. Nah itu kadang
Jadi kalau ada aplikasi yang menampilkan hasil pertandingan tiap minggu update otomatis, itu back-end-nya, program paling bawahnya itu ya ini, mengolah data seperti ini otomatis. Seperti itu ya. Gambarannya seperti itu. Oke, operasi file. Oh, ini pertanyaannya. Pertanyaan kayak gini nih mungkin orang akan malas jawab. Jadi kalau saran saya, kalian menemukan masalah terus pengen jawab, pengen nanya di grup atau di forum, jangan langsung caranya bagaimana gitu ya. Permisi bertanya untuk buat aplikasi, apakah kita harus menjadikan file test menjadi dictionary. Tapi kalian coba dulu. Saya ada tuh soal seperti ini. Saya sudah nyoba untuk baca file, terus ini ternyata masih error. Nah, mungkin cara yang terbaik. Nah, jadi kalau nanya itu seperti itu. Jadi ada kelihatan kalian ada usahanya, pernah nyoba ini, oh ternyata masih salah. Jadi orang lain tertarik untuk jawab juga, ngasih tahu jawabannya. Jadi nggak cuma ini ada soal caranya bagaimana ya. Orang malas, pasti akan malas jawabnya, walaupun tahu jawabannya juga nggak akan dijawab. Seperti itu ya. Oke, sekarang baru masuk ke materi operasi file. Ada banyak file sekali dalam tipe komputer ya. Jadi ada file kalau di dalam Windows, pada Python, di dalam Python itu dikelompokkan menjadi dua, ada file text sama file binary. File binary itu file program, JPG, MKV, M4, CVP, dan lain sebagainya. Yang nggak nyimpen data. Kalau file text ya nyimpen teks, ada TXT, CSV, JSON, dan lain sebagainya. Kalau di studi kasus sekarang kita belajar yang file text, bagaimana membuat program yang bisa membaca, membuat, dan lain sebagainya. Caranya bagaimana? Kita menggunakan perintah open, terus nama filenya, di sini adalah txt contohnya. Nah, di sini ada mode. Mode itu hak akses. Atau modenya itu kita baca, atau menambah, atau menulis, atau menghapus. Di sini ada mode. Nanti modenya ada macam-macam. Nah, isinya nanti kita simpan ke dalam sebuah variabel. Variabelnya bisa terserah. Atau kalau istilahnya ya objek ya. Nama file atau objek. Caranya cuma seperti ini. Open file txt sama mode. Udah. Itu untuk cara membaca file txt. Contohnya adalah seperti ini. Object file, open. Kalau tadi dalam satu folder ya. Jadi kalau programnya sama filenya dalam satu folder, itu langsung nama file aja. Tapi kalau program sama nama file yang akan kita buka itu di tempat yang berbeda, kita harus sesuaikan path-nya ya. Posisinya di mana. Ya, harusnya paham ya. Posisinya di mana kan Windows ada directory C biasanya untuk program file atau sistem, nanti ada B nggak ada, langsung D slash nama folder slash gitu. Kalian juga harus hafal kalau Windows itu, kalau Linux garis miringnya seperti ini, kalau Windows miringnya terbalik seperti ini. Linux sama seperti macOS karena basicnya sama, unik. Nah, modenya apa saja? Modenya ini ada. Sebenarnya ada banyak nih yang paling sering. R itu berarti hanya baca saja. W itu untuk menulis file, jika sudah ada maka file itu akan di-replace, membuat file baru dengan nama yang sama, terus kita replace. Terus kalau mode A itu digunakan untuk append. Sebenarnya ini kepanjangan ya, mode R itu read, W itu write, A itu append, itu untuk sudah ada filenya, terus kita tambahkan dia, nambah. R plus digunakan untuk baca sekaligus menulis data ke file. Itu mode-modenya. Contohnya adalah gini. Saya punya file pancasila.txt. Isinya adalah Pancasila 1 sampai 5. Terus saya pengen baca. Buat program untuk baca file pancasila.txt. Ya, sini tinggal open. Ini kalau filenya dalam satu aplikasi, aplikasinya sama filenya jadi satu. Langsung aja open pancasila.txt sama modenya R. Kita masukkan ke dalam variabel Pancasila. Kalau sudah, kita cetak print Pancasila read lines. Nah, read line ini jadi ada read. Read itu akan menjadi sebuah string, jadi satu.
Kalau readline, nanti isinya akan menjadi sebuah list. Jadi kalau kita print Pancasila, nah ini isinya menjadi list. Kenapa ini list? Ada yang tahu? Kenapa itu list? Bukan dictionary? Ada yang bisa jawab? Ini kan outputnya, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, 5. Keadilan sosial bagi semua. Nah, ini isi dalam file Pancasila.txt. Nah, ini dalam bentuk list. Nah, kenapa disebut list? Ada yang masih ingat? Pakai kurung kotak, Bapak. Ya, pakai kurung siku. Pakai kurung siku, artinya dia list. Kalau dictionary apa? Kalau dictionary adalah pakai kurung kurawa. Istilahnya kurung kurawa ya. Kalau kurung kurawa itu seperti ini. Kalau kurung biasa, ya seperti ini kurung biasa. Oke. Sekarang bagaimana kalau saya pengen nyetak biar lebih rapi, nggak dalam bentuk list, gitu ya. Seperti atau dalam bentuk seperti yang ada di dalam TXT-nya. Ya kita menggunakan for. Pancasila, readline Pancasila, terus kita for, cetak isi file dengan perulangan. For text ini Pancasila, print text. Kita pengen cetak yang pertama saja, ya teks, buka dalam kurung 1 ya, sama seperti kalau kita pengen cetak list yang pertama, list yang kedua gitu ya. Oke. Terus itu baca file. Jadi kalau kita baca, dia masuk ke dalam sebuah variabel. Kalau menulis bagaimana? Tadi kan membaca, kalau kita pengen nambahkan datanya, sama, kita buka dulu, ini sama, bedanya apa? Modenya. Kalau tadi modenya adalah R, ini modenya A, artinya append. Append itu artinya menambahkan. Jadi kalau kita buka aku.txt, terus data outlet belajar pattern itu mudah, nanti akan nambah di dalam teks itu belajar pattern itu mudah. Contohnya bagaimana? Saya buka dulu VS Code. Baca file, append. Ya, ini ada aku.txt. Terus kalau saya jalankan lagi, aku.txt-nya nambah lagi. Seperti itu. Nah, kalian bisa belajar command Linux itu sebenarnya dari terminal di sini. Di VS Code ini sama. ls. Terus kalau buat, saya pakai git bash. Ini sama seperti cara menjalankan apa namanya bash. Command di Linux, di Windows itu pakai git bash. Jadi kalau baca file itu ls. Kalau buat file itu touch. Kalau lihat isinya menggunakan cat aku.txt. Kalau membuat folder mkdir gitu. Kalau kita ls min l itu akan menampilkan hak aksesnya. Nah, nanti kalian juga harus belajar juga hak akses. Di sini ada read write, read. Saran saya jadi nanti kalau sebenarnya saya punya server gitu, server itu nggak punya tampilan GUI gitu. Server itu tampilannya seperti ini. Jadi kalau pengen login biasanya login, terus menuju ke folder download ya, menuju ke folder download, CD gitu. Terus back ya, CD, main, mundur ke bawah. Untuk ngecek posisi kita berada di mana menggunakan pwd. Kalau kita ada di E, CD kita mau pindah ke folder Python, CD Python. Seperti itu. Harus bisa. Jadi nggak cuma Windows saja, tapi Linux. Oke, saran saya. Tadi sampai di sini menulis ya.
Terus, nah ini error handling. Tadi sudah baca, menulis. Terus error handling. Error handlingnya apa? Error handling itu ya tadi, karena kita sudah belajar error handling, ya kita harus buat kalau seumpama kita baca file, terus filenya itu nggak ada gitu. Ternyata filenya yang kita baca itu nggak ada di posisinya. Kita harus cek menggunakan try. Try, open dataku.r as file, print file read. Print file read ini untuk ngeprint dalam bentuk datanya nanti bukan dalam bentuk list tadi, dalam bentuk string. Kalau nggak ada, langsung kita accept ya. Di situ try itu adalah blok untuk kemungkinan ada errornya. Error apapun nanti di accept, print file nggak ada. Error handlingnya seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk tugasnya, karena ini pertemuan 14, minggu depan pertemuan 15 terakhir, untuk materi tentang ini, operasi file nanti akan saya taruh di UAS. Apakah ini akan saya jadikan soal UAS? Ada yang mau ngasih saran soal UAS-nya seperti ini? Gimana? Tertarik nggak untuk mengerjakan ini? Nggak ada yang mau jawab. Kalau saya jadikan soal UAS bagaimana? Setuju nggak? Ya kedengaran. Setuju ya. Nanti datanya nggak inilah, mungkin nggak banyak-banyak lah. Nanti ini Premier League saya ganti Liga 1 BRI, mungkin nanti 5 pertandingan aja. Oh iya Pak, siap. 2 sama ya Pak? 2 sama maksudnya? Semalam. Oh, saya nggak ikut. Jadi ya ini ya mungkin ini karena kampusnya Telkom ya, maksudnya ya wajar lah, maksudnya sesuai dengan kampusnya. Kalau ini kelasnya Universitas Pelita Bangsa gitu kan, ya saya sama soalnya seperti ini, nanti saya kurangi aja lah. Ini kan satu Liga Inggris ini banyak, saya ganti ke mungkin 5 pertandingan aja. Terus Liga Indonesia, terus ini buat dictionary, ya nggak usah buat dictionary. Tampilkan aja nama ini langsung ke klasmen. Dari file ini, nama ini, klub ini menang apa poinnya berapa, ngegolin berapa gitu ya. Seperti itu aja. Lebih mudah kan? Jadi dicek apakah dia menang atau kalah. Ngeceknya bagaimana? Poinnya, apakah poinnya lebih besar atau lebih kecil? Kalau poinnya lebih besar, ya berarti dia menang. Kalau poinnya lebih kecil, dia kalah. If lebih besar atau kecil. Soal UAS ya, seperti ini aja. Nanti saya ini sesuaikan lah, biar nggak susah-susah banget. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Udah Pak, cukup kayaknya. Cukup ya. Dari kalian sudah ada gambaran proyek UAS, tugas UAS-nya. Ya, nanti minggu depan saya share soalnya. Kalau enggak nanti saya buat hari ini lah. Kalau enggak besok saya buat, nanti saya share di grup soalnya. Jadi kalian bisa kerjakan dari sekarang. Terus yang belum ngerjain tugasnya, silakan dikerjakan. Tugas 8, tugas 7, tugas 6, tugas 5. Terakhir tanggal 10 ya, sekarang tanggal 2, 8 hari lagi. Oke. Terima kasih yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.